kelas 12 MIPA 2. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan hasil laporan kami. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Faidah. Nama saya Nanda Aulia. Saya Nandita Srawati. Saya Muhammad Kasih. Saya Hendy Robin. Saya Andi Adek Sabahat. Saya Yogi Urtika. Dan saya Asrul Syam. Sebelum pemaparan laporan, terlebih dahulu dibuat objek praktikum dengan menggunakan alat dan bahan 3 buah toples, 6 lembar kantong plastik hitam, 30 biji kacang yang terpilih, kapas secukupnya, 1 botol semprotan air, 4 buah karet gelang, 1 gulung benang, dan 1 buah mistar. Adapun cara kerja dalam melakukan praktikum ini: 1. Melakukan seleksi kacang hijau dengan cara merendamnya dalam air sampai lunak dan mengembang, kurang lebih selama 6 jam. Biji yang baik adalah biji yang tenggelam. 2. Menyiapkan 3 buah toples, kemudian bagian bawah dilapisi dengan kapas yang dibasahi air secukupnya. 3. Memasukkan masing-masing 10 biji terpilih ke dalam masing-masing toples. 4. Melakukan perlakuan pada toples sebagai berikut. Toples A ditutup plastik hitam sehingga tidak ada cahaya yang masuk ke dalam toples. Toples B ditutup kantong plastik tetapi diberi lubang sedikit pada pinggirannya. Toples C dibiarkan terbuka. 5. Mengamati ketiga toples selama 4 hari. Dan 6. Membuat hasil pengamatan dalam bentuk tabel. Landasan teori. Proses pertumbuhan tidak dapat dilepaskan dari makhluk hidup, terutama tanaman, karena merupakan ciri yang membedakan antara makhluk hidup dengan tak hidup. Sebagaimana yang kita tahu, pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan berawal dari biji. Hidup biji dimulai dari perkecambahan dengan tahapan-tahapan yang dilewati, yaitu tahap pertama adalah indivisi. Indivisi merupakan proses di mana masuknya air ke dalam biji. Biji tidak akan tumbuh jika tidak mengalami proses ini, alias biji akan tetap berada pada masa dormansi atau masa embrio dalam biji tidak aktif. Agar embrio dalam biji aktif, caranya dengan indivisi atau memberikan air. Saat indivisi, biji bakal menyerap air dari lingkungan dengan tujuan mengaktifkan embrio untuk menghasilkan hormon giberelin. Hormon ini pun akan mengaktifkan hormon hidrolisis, meliputi amilase, protease, dan lipase. Enzim-enzim ini aktif dan mulai memecah cadangan makanan menjadi energi. Kalau sudah aktif seperti ini, maka biji siap mengeluarkan akar, batang, dan daun. Perkecambahan pada tumbuhan dibagi menjadi 2 tipe, yaitu yang pertama hipogeal dan yang kedua adalah epigeal. Yang pertama, hipogeal. Perkecambahan hipogeal merupakan perkecambahan di mana kotiledon berada di bawah. Sedangkan perkecambahan epigeal adalah perkecambahan di mana kotiledon berada di atas tanah, seperti pada kacang hijau yang dipraktikkan saat ini. Tahap pertumbuhan selanjutnya adalah pertumbuhan primer yang merupakan pola pertumbuhan yang bergantung pada letak meristem. Pertumbuhan primer akan mendorong akar menembus tanah. Ujung akar ditutupi oleh tudung akar yang secara fisik melindungi meristem yang rapuh pada akar saat memanjang. Menembus tanah yang abrasif. Tudung akar juga mensekresikan lendir polisakarida yang melumasi tanah di sekitar ujung akar yang sedang tumbuh. Pertumbuhan panjang akar terkonsentrasi di dekat ujung akar, di mana terletak 3 zona sel dengan tahapan pertumbuhan primer yang berurutan. Dari ujung akar ke arah atas terdapat zona pembelahan sel, pemanjangan sel, dan zona pematangan. Daerah-daerah ini melebur bersama tanpa perbatasan yang jelas. Sedangkan tahap akhirnya adalah pertumbuhan sekunder yang terjadi karena adanya aktivitas penebalan secara progresif
progresif dari akar dan tunas yang terbentuk sebelumnya oleh pertumbuhan primer. Pertumbuhan sekunder adalah produk meristem lateral. Pertumbuhan ini akan menyebabkan membesarnya ukuran dan diameter tumbuhan. Pertumbuhan dapat diukur sebagai pertambahan panjang, lebar, atau luas, tetapi dapat pula diukur berdasarkan pertambahan volume, massa, atau berat. Proses pertumbuhan tanaman sangat dipengaruhi oleh lingkungannya. Lingkungan merupakan faktor eksternal yang sangat mengganggu pertumbuhan tanaman apabila kondisi lingkungan tidak sesuai dengan sifat tumbuhan tanaman. Kondisi lingkungan ini meliputi intensitas sinar matahari, temperatur dan tekanan udara, serta adanya mikroorganisme yang mengganggu tanaman. Rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dalam praktikum ini antara lain yaitu pertama, apakah ada pengaruh intensitas cahaya terhadap pertumbuhan dan perkembangan perkecambahan kacang hijau, dan bagaimana pengaruh intensitas cahaya terhadap pertumbuhan dan perkembangan kecambah kacang hijau. Hipotesis kami menyatakan bahwa intensitas cahaya berpengaruh terhadap cepat atau lambatnya pertumbuhan yang dialami oleh tanaman kacang hijau dengan perkiraan pertumbuhan toples A 0%, toples B 50% dan toples C 100%. Tujuan praktikum berdasarkan rumusan masalah yang adapun tujuan praktikum antara lain: 1. Untuk mengetahui pengaruh intensitas cahaya terhadap perkecambahan kacang hijau. 2. Untuk mengetahui pengaruh intensitas cahaya terhadap pengaruh pertumbuhan kacang hijau. Manfaat percobaan. Adapun manfaat dari praktikum yang dilakukan antara lain: 1. Manfaat untuk praktikum. Dengan adanya percobaan ini dapat memberikan pengalaman serta pengetahuan bagi praktikum tentang pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau dan perbedaan pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau yang diletakkan di lingkungan yang berbeda intensitas cahayanya. Yang kedua adalah manfaat untuk mendengar. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau dan perbedaan pertumbuhan dan perkembangan biji kacang hijau yang diletakkan di lingkungan yang berbeda intensitas cahayanya, sehingga menanam biji kacang hijau dengan intensitas cahaya yang tepat. Variabel terikat dan bebas. Adapun variabel bebas yang mempengaruhi percobaan adalah intensitas cahaya, dan variabel terikat yang dipengaruhi adalah pertumbuhan kacang hijau. Adapun alat dan bahan yang dibutuhkan antara lain: toples 3 buah, kantong plastik hitam 6 lembar, biji kacang hijau terpilih 30 biji, kapas secukupnya, air dan semprotannya 1 botol, karet gelang 4 buah, benang 1 gulung, dan mistar 1. Cara kerja. Adapun cara kerja yang dilakukan dalam praktikum antara lain: yang pertama, melakukan seleksi kacang hijau dengan cara merendamkannya ke dalam air sampai lunak dan mengembang. Biji yang baik adalah biji yang tenggelam. Kedua, menyiapkan 3 buah toples, kemudian melapisi dengan kapas yang dibasahi air secukupnya. Ketiga, memasukkan masing-masing 10 biji terpilih ke dalam masing-masing toples. Yang keempat, melakukan perlakuan terhadap toples sebagai berikut. Toples A, ditutup plastik hitam sehingga tidak ada cahaya masuk ke dalam toples. Toples B, ditutup kantong plastik hitam tetapi diberi lubang sedikit pada pinggirannya. Dan toples C dibiarkan terbuka. Langkah kelima, mengamati ketiga toples dalam 4 hari. Dan yang terakhir, membuat hasil pengamatan dalam bentuk tabel. Hasil pengamatan dari percobaan yang telah dilakukan, terdapat hasil pengamatan dalam bentuk tabel sebagai berikut. Hasil dari toples A. Hasil dari toples B. Hasil dari toples C. Dan ini adalah perbedaan pertumbuhan selama 4 hari. Untuk toples A di hari pertama,
Hari kedua, hari ketiga, hari keempat. Untuk toples B di hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat. Terakhir untuk toples C di hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dan hari keempat. Pembahasan. Berdasarkan tabel hasil pengamatan, adapun pembahasannya yaitu 1. Pada toples A, biji kacang mengalami pertumbuhan yang cepat dengan rata-rata pertumbuhan untuk biji 1 3,1, biji 2 0, biji 3 0, biji 4 3,47, biji 5 2,9, biji 6 3,73, biji 7 3,9, biji 8 4,23, biji 9 2,34, dan biji 10 3,07. Perubahan pertumbuhan paling cepat ada pada biji ke-8 dengan perbandingan dari hari pertama 0 cm, hari kedua 1,9 cm, hari ketiga 6,2 cm, dan hari keempat 8,8 cm. Akan tetapi, pada toples A terdapat 2 biji yang selama 4 hari tidak mengalami pertumbuhan, yaitu biji kedua dan biji ketiga. Pertumbuhan yang cepat pada beberapa biji di toples A dipengaruhi oleh keadaan toples A yang ditutup kantong plastik. Tidak adanya cahaya yang masuk membuat lingkungan dalam toples A lembab. Keadaan yang lembab dan gelap membuat hormon auksin lebih cepat berkembang, sehingga pertumbuhan bijinya juga cepat. Namun, keadaan yang lembab juga tidak baik bagi biji, karena biji mengalami pembusukan, sehingga biji tidak dapat tumbuh, seperti yang terjadi pada biji kedua dan ketiga. 2. Dari 3 toples, toples B mengalami pertumbuhan yang rendah, dengan rata-rata pertumbuhan untuk biji pertama 1,9, biji 2 3,5, biji 3 0,7, biji 4 2,25, biji 5 0,95, biji ke-6 0,83, biji ke-7 0,7, biji ke-8 3,2, biji ke-9 1,05, dan biji ke-10 2,6. Perubahan pertumbuhan paling cepat ada pada biji ke-8 dengan perbandingan dari hari pertama 0 cm, hari kedua 1,9 cm, hari ketiga 4,6 cm, dan hari keempat 6,3 cm. Pada toples B terdapat biji yang baru mengeluarkan bakal akar pada hari kedua, yaitu biji 3, 5, 6, 7, dan 9. Sehingga ditulis pada hari kedua pertumbuhan yang dialami 0 cm. Berbeda dengan toples A, pada toples B tidak ada biji yang mengalami pembusukan. Semua biji di toples B mengalami pertumbuhan. Keadaan ini terjadi karena toples B lingkungannya lembab tapi masih ada cahaya yang masuk, sehingga semua biji dapat tumbuh dengan baik dan kualitas batangnya lebih baik daripada toples A. 3. Pada toples C mengalami perkecambahan dan pertumbuhan yang lebih lambat daripada toples A, tapi toples C lebih cepat dibanding toples B dengan rata-rata pertumbuhan untuk biji pertama 1,6, biji 2 2,1, biji 3 1,53, biji 4 1,9, biji 5 1,8,
biji 6 2,26, biji 7 2,8, biji 8 1,7, biji 9 1,7, dan biji ke-10 2,2. Perubahan pertumbuhan paling cepat terjadi pada biji ke-6 dengan perbandingan dari hari pertama 0 cm, hari kedua 2,2 cm, hari ketiga 3,1 cm, dan hari keempat 3,6 cm. Pada toples C, tidak ada biji yang membusuk seperti pada toples A, dan juga tidak ada biji yang baru berbakal pada hari berikutnya seperti pada toples B. Semua biji di toples C mengalami pertumbuhan yang baik, tapi lambat, dan batang yang dihasilkan tidak kurus seperti pada toples A dan B. Kesimpulan dari percobaan yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, kadar intensitas cahaya sangat berpengaruh terhadap perkembangan kacang hijau. Kondisi lingkungan yang gelap seperti biji di toples A mengalami perkembangan yang lebih cepat karena secara teori hormon auksin lebih cepat berkembang di tempat gelap pada saat proses imbibilisasi terjadi. Berbeda jika berada di lingkungan yang kadar intensitas cahayanya yang tinggi, hormon auksin justru lebih lambat berkembang. Akan tetapi setelah perkembangan, pertumbuhan primer dan sekunder selanjutnya pada biji toples C memiliki kualitas batang yang lebih baik dibandingkan dengan biji toples A dan B. Kedua, intensitas cahaya terhadap pertumbuhan kacang hijau sangatlah berpengaruh karena intensitas cahaya menentukan cepat dan lambatnya pertumbuhan. Tetapi bukan hanya intensitas cahaya yang mempengaruhi pertumbuhan, salah satu yang berpengaruh juga adalah kelembapan. Jika lingkungan suatu tanaman memiliki intensitas cahaya, kelembaban udara yang baik dan cukup, maka tanaman akan mengalami pertumbuhan yang baik pula. Tetapi jika salah satu faktor lingkungannya berlebih, misalkan lingkungan yang terlalu lembab, maka itu tidak baik bagi pertumbuhan tanaman. Meskipun tanaman mengalami pertambahan ukurannya panjang, tapi kualitas batang dan daun yang dihasilkan nantinya tidak baik. Hipotesis yang kami nyatakan sebelumnya ternyata kurang tepat. Toples A seharusnya mengalami pertumbuhan biji sebesar 80%. Batang yang dihasilkan kurus tapi pertumbuhannya cepat. Toples B dan C mengalami pertumbuhan sebesar 100%. Toples C memiliki kualitas batang yang lebih bagus dari toples A dan B, tapi pertumbuhan pada toples C lebih lambat dibandingkan pada toples A. Terima kasih. Itulah hasil laporan kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi